Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Hai, ketemu lagi dengan Serba Serbi CPNS. Terima kasih sudah berkunjung di Serba Serbi CPNS. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai contoh soal dan pembahasan SKB Bidan mengenai kehamilan bagian ketiga. Kita masuk soal pertama. Seorang perempuan umur 26 tahun G1 P0A0 hamil 30 minggu datang ke BPM dengan keluhan tukai bengkak sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis tidak ada keluhan pusing. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, tinggi fundus uteri 28 cm, DJJ 148 kali per menit, protein urin positif 1. Rencana asuhan apakah yang diberikan pada kasus tersebut? A. Tungkai ditinggikan saat tidur. B. Tidur dengan posisi semi-fowler. C. Tidur menggunakan kasur yang lunak. D. Jalan-jalan waktu pagi selama 1 jam. E. Anjuran merendam kaki dengan air hangat. Jawaban yang benar untuk soal ini yaitu A. Tungkai ditinggikan saat tidur. Kenapa? Kita ke analisa soal ya teman-teman. Ibu hamil anak pertama, usia kehamilan 30 minggu, keluhan tungkai bengkak sejak 2 hari yang lalu. Tekanan darah kita dapatkan normal ya teman-teman, 110/80. Kemudian protein urinnya itu masih positif 1. Ini masih dikatakan normal ya teman-teman kalau positif 1 dan tekanan darahnya masih normal. Ibu hamil dengan keluhan tungkai bengkak akan mereda dengan posisi kaki lebih tinggi nih teman-teman, supaya aliran darah balik ke pembuluh darah balik atau vena menjadi lancar, karena sudah menjadi fisiologis klep pembuluh darah balik pada ibu hamil, tonusnya melemah akibat pengaruh hormon progesteron. Namun apabila darahnya juga tinggi, kemudian disertai dengan protein urin positif, maka mungkin bisa kita lakukan asuhan dengan pemberian obat untuk pencegahan terjadinya preeklamsi. Kita lanjut ya. Seorang perempuan umur 28 tahun hamil 32 minggu datang ke Poskesdes untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis sering BAK sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 88 kali per menit, pernafasan 20 kali, suhu 36,6 derajat. TFU 30 cm, DJJ-nya 148 kali per menit. Presentasi kepala 3/5. Penyebab apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Ibu sering minum air putih. B. Letak kandung kencing berdekatan dengan uterus. C. Peningkatan natrium dan garam dalam tubuh ibu hamil. D. Uterus yang mulai membesar menekan kandung kencing. Atau E. Kandung kemih tertekan oleh penurunan kepala janin. Jawabannya yaitu E. Kandung kemih tertekan oleh penurunan kepala janin. Pada kasus ini, ibu hamilnya 32 minggu ya teman-teman. Kemudian keluhannya itu sering BAK sejak 3 hari yang lalu. Kalau dari hasil pemeriksaan, kondisi umum ibu baik dan DJJ-nya juga normal ya teman-teman. Kemudian presentasi kelima sudah berada di bawah ya teman-teman. Sudah mulai masuk ke panggul berarti ya kepala janinnya. Fisiologis kehamilan trimester 3 adalah terjadinya penurunan bagian bawah janin atau kepala yang akan menekan kandung kemih nih teman-teman, sehingga kapasitas kandung kemih berkurang. Jika terisi air kencing sedikit saja sudah terasa ingin berkemih. Jadi itu yang menyebabkan terjadinya keluhan bagi si ibu, yaitu seringnya BAK. Next, seorang perempuan umur 27 tahun G2 P0A1 hamil 36 minggu datang ke Poskesdes untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, ibu memberikan ASI eksklusif pada anak pertamanya dan telah diberikan imunisasi TT pada umur kehamilan 20 minggu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, TFU 32 cm, presentasi kepala belum masuk PAP, punggung kiri, DJJ 140 kali per menit. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Edukasi gizi seimbang. B. Diskusi persiapan laktasi. C. Informasi tanda bahaya trimester 3. D. Konseling persiapan pendamping parsan suntikan tetanus toksoid kedua.
Jawabannya yaitu E, informasi tanda bahaya trimester 3. Kita analisa soal ya teman-teman. Hamilnya kedua, namun bersalinnya belum ada ya teman-teman karena keguguran. G2P0A1. Hamil 36 minggu. Hal yang tidak normal yang kita dapatkan yaitu presentasi kepala belum masuk PAP, sedangkan normalnya kepala itu sudah masuk ke panggul untuk anak pertama pada usia 34-36 minggu. Sehingga di sini kita perlu berikan prioritas pendidikan kesehatan tentang tanda-tanda bahaya kehamilan karena si ibu juga sudah trimester 3 ya teman-teman, sudah mulai memasuki masa-masa persalinan. Lanjut soal berikutnya. Seorang perempuan umur 23 tahun, G1P0A0, hamil 35 minggu. Datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis cemas menunggu persalinannya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 80, suhu 36 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit. Tinggi fundus uteri 32 cm, presentasi kepala DJJ 140 kali per menit. Penkes A pakaian tepat pada kasus tersebut, A penerimaan diri, B kebutuhan seksual, C tanda-tanda persalinan, D teknik pernafasan, atau E adaptasi psikologi trimester ketiga. Jawabannya yaitu E adaptasi psikologi trimester ketiga. Kita lihat kasusnya ya teman-teman. Si ibu ini kemudian kehamilannya 35 minggu, sudah mendekati persalinan ya teman-teman. Kemudian dari hasil anamnesis itu si ibunya cemas menunggu persalinan. Sedangkan yang lain, kondisi ibunya masih dalam keadaan normal dan janin juga dalam keadaan normal ya teman-teman. Maka di sini, Penkes yang tepat adalah kita memberikan penjelasan maupun motivasi pada si ibu sehingga si ibu tidak cemas lagi menunggu persalinannya. Biasanya ibu-ibu dengan kehamilan pertama itu pada trimester 3 akan mengalami perubahan psikologis terkait persalinannya. Merasakan cemas apakah persalinannya akan normal, apakah bayi yang dikandungnya mengalami kecacatan atau tidak, apakah nanti akan baik-baik saja saat proses persalinan. Maka tugas bidan adalah memberikan motivasi dan penjelasan yang benar terkait kehamilan sehingga si ibu tidak perlu merasa cemas. Lanjut ya teman-teman, seorang bidan melakukan kunjungan rumah pada ibu 4 tahun, G1P0A0, usia kehamilan itu 10 minggu, dengan keluhan mual muntah di pagi hari sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 88 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, tinggi fundus uteri belum teraba, HCG urin tes positif. Anjuran apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Makan sering dengan porsi kecil, B. Menghindari makanan yang terasa pedas, C. Menganjurkan makanan tinggi karbohidrat, D. Mengkonsumsi buah yang mengandung vitamin C, atau E. Makan makanan berlemak. Jawabannya yaitu A. Makan sering dengan porsi kecil. Nah teman-teman, di soal ini kasusnya adalah ibu umur 24 tahun, hamil anak pertama, usia kehamilan 10 minggu. Keluhannya itu mual muntah di pagi hari, atau yang lebih kita kenal dengan morning sickness ya teman-teman. Kemudian dari hasil pemeriksaan semuanya dalam batas normal, baik kondisi ibu maupun kandungan si ibu. Dengan anjuran makan sering dengan porsi kecil, itu dapat mengantisipasi kekurangan nutrisi karena mual yang dirasakan ibu. Sehingga walaupun si ibu itu mual dan ingin muntah atau sampai muntah, asupan itu tetap masuk bagi janinnya ya teman-teman, dan juga bagi si ibu. Itu lebih baik ketimbang tidak masuk sama sekali makanan ya teman-teman. Baiklah teman-teman, demikian video kali ini. Lanjut ke video selanjutnya ya. Terima kasih.